Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi baru SMK YPPT Majalengka. Selamat bertemu kembali dengan Ibu di sini. Hari ini kesempatan Ibu untuk bertemu kalian meskipun dalam keadaan seperti ini. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat walafiat, tidak kurang apapun, dan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini, kesempatan ini kita bertemu dalam materi yaitu budaya literasi. Dan materi ini kita bertemu di hari ketiga dalam pelaksanaan MPLS di SMK YPPT Majalengka. Kehadiran kalian sangat penting, jadi jangan lupa kalian harus mengisi absennya ya. Nah, baik, kita akan mulai. Ibu akan memberikan pemaparan mengenai apa itu budaya literasi ya. Yang pertama, literasi adalah keberaksaraan, yaitu kemampuan menulis dan membaca, seperti yang sudah kalian kuasai sebenarnya. Kalian bisa membaca, mengenali huruf, itu pasti sudah sangat lama. Bahkan mungkin ada yang sudah menguasainya dari semenjak kalian TK sampai saat ini. Dan kalian juga sudah merasakan manfaatnya dari membaca itu bagaimana ya. Kemudian budaya literasi ini dimaksudkan untuk melakukan kebiasaan berpikir yang diikuti oleh sebuah proses membaca, menulis, yang pada akhirnya apa yang dilakukan dalam sebuah proses kegiatan tersebut akan menciptakan karya. Jadi, yang Ibu maksudkan di sini adalah dengan membaca kalian bisa menghasilkan banyak karya. Ya, membaca apa? Banyak hal yang bisa kalian baca, ya. Namun, di Indonesia ini fakta yang terjadi bahwa masyarakat Indonesia sangatlah masih rendah dalam minat bacanya ya. Dari fakta yang Ibu dapatkan dari penelitian yang terjadi bahwa minat baca masyarakat Indonesia jika dipersenkan 0,001, sehingga jika dibandingkan per 1000 orang hanya 1 orang yang suka membaca. Nah, bagaimana dengan kalian? Mudah-mudahan kalian minat bacanya cukup tinggi. Tapi ingat, betul di HP itu juga banyak yang bisa kalian baca. Tapi yang paling bermanfaat, yang paling akan kalian dapatkan ilmunya, akan lebih baik kalian membaca buku. Buku apa itu? Banyak sekali ya. Tidak hanya buku pelajaran yang kalian dapatkan di sekolah, tapi jika kalian bisa atau mendapatkan buku-buku yang di dalamnya juga selain ilmu pengetahuan, itu bisa kalian baca dan bisa kalian ambil ilmunya ya, manfaatnya. Kemudian literasi lebih dari sekedar membaca dan menulis, namun mencakup keterampilan berpikir menggunakan sumber pengetahuan dalam bentuk satu, cetak ya, yang kedua yaitu visual, yang ketiga adalah digital, dan yang keempat adalah auditori ya. Cetak kalian sudah tahu seperti apa bentuknya, yaitu buku. Selain buku apalagi? Koran, majalah, dan sebagainya ya. Kemudian visual, seperti yang sudah kalian alami, mungkin banyak sekali contohnya dari gadget kalian, dari televisi, itu adalah visual ya. Nah, kemudian dari digital, yaitu berhubungan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu ya. Kalian bisa melihat data-data misalnya seperti itu ya. Itu adalah yang berhubungan dengan angka-angka yang disebut dengan digital. Kemudian auditori yaitu mengandalkan pendengaran sebagai menerima informasi dan pengetahuan ya. Contoh
ketika kalian belajar di dalam kelas. Guru kalian menjelaskan sebuah materi, maka guru kalian meminta kalian untuk memperhatikan, memahami apa yang dijelaskan oleh Bapak atau Ibu guru. Nah, itu adalah auditori, belajar auditori. Kemudian tidak hanya Bapak Ibu guru yang berada di kelas menjelaskan sebuah materi, tapi kalian juga bisa belajarnya lewat gadget kalian, lewat HP kalian. Kalian melihat sebuah YouTube, sebuah tutorial, berarti kalian mengendalikan pendengaran kalian dan juga penglihatan kalian, ya. Berarti itu adalah kombinasi. Nah, jadi literasi itu tidak hanya sekadar membaca saja, ya, itu. Kemudian hampir 80-90% pengetahuan itu ternyata berasal dari membaca. Jadi cukup besar, ya, cukup besar pengaruhnya, cukup besar influence-nya, bahwa dengan membaca itu kalian bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa, ya, itu. Nah, menurut seorang pakar, bahwa membaca adalah proses memberikan arti kepada dunia. Dengan demikian, masyarakat yang gemar membaca akan melahirkan generasi yang belajar, atau istilahnya learning society. Ya, orang yang gemar membaca dipastikan wawasannya cukup luas. Dan itulah yang diharapkan oleh sebuah negara. Kalian sekarang adalah generasi muda, sehingga kalian sangat diandalkan untuk nanti di masa depan. Siapa yang akan melanjutkan perjuangan saat ini kalau bukan kalian sendiri, ya? Nah, kemudian membaca merupakan proses ingatan, penilaian, pemikiran, penghayatan, pengorganisasian, pemikiran, dan pemecahan masalah. Ternyata dengan membaca itu, dengan diawali dengan membaca, keahlian kalian jadi bertambah. Di dalamnya mencakup beberapa kemampuan, ya, sehingga tidak hanya sekadar membaca. Ingat, ketika kalian membaca berarti otak kalian berjalan, imajinasi kalian juga bekerja. Ya, seperti dalam tayangan-tayangan televisi, bagaimana sebuah kartun mengilustrasikan, menggambarkan ketika seseorang sedang membaca bahwa pikirannya, ya, ada atau bergerak atau istilahnya bekerja, ya. Itulah. Jadi ketika kita membaca sebenarnya asik sekali, ya. Kalau yang Ibu rasakan ketika membaca, itu imajinasi kita sangat luas. Kita bisa membayangkan hal-hal yang kita baca saat itu, ya, apapun yang kita baca. Namun ingat, membaca buku yang bermanfaat, ya, itu. Nah, kemudian membaca juga merupakan alat untuk belajar dan untuk memperoleh kesenangan. Informasi yang terkandung dalam suatu bacaan sehingga mendapat pengetahuan dan pengalaman untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang Ibu rasakan, pengalaman Ibu adalah ketika sesudah membaca sesuatu, maka biasanya tertanam dalam ingatan kita. Setelah itu mungkin ada beberapa yang ingin kita aplikasikan, ingin kita praktekkan. Ya, katakanlah contoh, misalkan kita membaca sebuah resep membuat kue. Setelah kita membaca, apakah hanya sekedar membaca saja? Kalau untuk orang yang minat, berarti dia ingin mempraktekannya. Nah, bagaimana rasanya ketika sesudah membaca, kemudian kita mempraktekannya dan kemudian berhasil? Berarti itu adalah akan menciptakan sebuah kepuasan. Betul ya, seperti itu ya. Nah, semoga siswa-siswi Ibu ini bisa meningkatkan minat bacanya ini, ya. Tidak hanya sekadar membaca pesan saja dari HP, ya, itu. Kemudian membaca merupakan persyaratan yang sangat penting dan mendasar
yang harus dimiliki oleh setiap warga negara apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju melalui budaya baca. Mutu pendidikan dapat ditingkatkan sehingga menciptakan generasi yang lebih baik. Ya, itulah. Jadi dengan dasar seseorang suka membaca, maka itu tadi yang tadi Ibu ungkapkan, bahwa seseorang akan mendapatkan atau menjadikan dia berwawasan luas. Maka ketika berinteraksi dengan orang lain, ngobrol, wawancara atau bertukar pikiran, dia akan mengemukakan pendapat-pendapatnya yang lebih berarti, ya. Dia akan terlihat ketika dia mengungkapkan berbagai alasan, opini, maka kandungan dari kalimat-kalimatnya akan lebih berisi, ya. Jadi untuk kalian generasi muda, budaya literasi itu sangat penting. Coba ditanamkan dari sekarang, tingkatkan minat baca kalian, ya, bahwa sebenarnya membaca itu juga mengasihkan, ya. Nah, seperti sekarang ini, ya, kalian sekarang lebih banyak ada di rumah, ya, maka akan lebih baik, akan lebih bermanfaat jika kalian bisa mengisinya dengan hobi membaca, ya. Perpustakaan ada di kita, kemudian penyewaan buku juga banyak, ya. Bahkan di sekolah juga disediakan buku, ya, buku untuk membaca. Apalagi sekarang kalian dalam masa MPLS dan minggu depan kalian akan mulai belajar efektif seperti biasa, maka kalian dituntut untuk rajin membaca. Kenapa? Karena ketika kalian mendapatkan tugas dari Bapak Ibu guru, kemudian tugas itu berdasarkan dari penjelasan yang ada dalam buku, maka mau tidak mau kalian harus membaca. Nah, bagaimana memunculkan minat baca tersebut? Harus ada dalam diri kalian sendiri, harus dimunculkan oleh diri kalian sendiri, bahwa dengan membaca itu sebenarnya tidak sia-sia, sangat bermanfaat sekali. Kalau boleh Ibu bilang bahwa membaca itu asyik kok, bahkan menghabiskan waktu dengan membaca itu jauh lebih bermanfaat sebenarnya, ya. Memang tidak mudah memunculkan minat seperti itu, tapi tidak salahnya jika dicoba, ya. Nah, bagaimana, ini tips dari bagaimana cara memilih informasi, ya. Yang pertama, konfirmasi informasi yang kita dapat, ya. Kemudian yang kedua, analisis informasi yang kita dapat. Yang ketiga, sampaikan informasi yang telah kamu dapat. Yang keempat, hargailah hak cipta orang lain dengan mencantumkan sumber informasi yang kamu dapat. Contohnya seperti apa? Ketika kamu dapat berita dari teman kamu, ya, apalagi berita yang sangat penting. Nah, hati-hati, kalian harus dapat mengkonfirmasikan dulu apakah berita itu betul, apakah berita itu sesuai dengan fakta, apakah bisa dipertanggungjawabkan, maka kalian boleh menyebarkan kembali. Namun, yaitu dia tadi sudah disinggung di poin keempat, kalian harus menghargai hak cipta seseorang, bahwa berita itu berasal dari mana. Termasuk ketika kalian membuat sebuah karya tulis, ya, kalian mengutip entah itu sebuah penjelasan, ya, berdasarkan seorang peneliti, atau misalkan sebuah gambar, kalian harus mengutipnya, sumbernya dari mana. Maka berita tersebut atau kutipan tersebut bisa dipertanggungjawabkan, ya. Ibu harap kalian dapat menyerap informasi ini, dan materi tentang budaya literasi ini bisa kalian terima, kemudian bisa kalian pahami, ya, bahwa apa yang Ibu sampaikan saat ini menjadi sebuah bekal, ya, untuk kalian, dan juga Ibu harap bisa memotivasi kalian untuk minat baca yang lebih tinggi, ya. Baik,
Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian tetap semangat dalam keadaan seperti ini. Jangan lupa dimanapun kalian berada, tetap mengikuti protokol kesehatan. Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu sehat dan kita selalu semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.